Tapi sayangnya Wak, nggak ada satupun tuh kendaraan yang melintas selain Mas Andi waktu itu. Akhirnya Mas Andi baca-baca doa aja kan, bismillah tuh pelan-pelan dia bawa motor ya kan. Sampai kira-kira 1 kilometer kemudian Wak, kabut pun berangsur-angsur udah mulai hilang nih. Nah pas ada mulai hilang itu Mas Andi pun memutuskan untuk nepi sebentar lah gitu kan. Dan memasukkan beberapa barang-barangnya ke jok motor. Soalnya kan waktu itu hujannya udah makin deras tuh Wak. Dibanding rusak nanti barang-barang aku kan, aku masukin dulu dalam jok motor. Dah tuh, gak lama kemudian udah selesai menepi, Mas Andi pun melanjutkan lagi lah perjalanan. Di sini nih Wak, lagi-lagi Mas Andi pun menemukan keanehan yang bikin dia super duper kaget. Kenapa? Karena setelah mulai melanjutkan perjalanan, Mas Andi tuh baru sadar kalau kok motor yang aku kendarain ini udah nggak napak di aspal lagi ya, tapi udah napak di tanah Wak. Mas Andi sempat mikir, apa jangan-jangan aku nyasar nih ya gara-gara aku nggak fokus ketutupan kabut tadi. Tapi pemikiran itu pun tetap nggak masuk akal Nat, karena jalur alternatif itu cuma ada satu jalur, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan doang katanya. Jadi nggak mungkin kalau aku tuh sampai salah belok, orang aku tadi jalan lurus-lurus aja kok katanya. Nah di tengah kebingungannya ini Mas Andi pun memilih untuk ya udahlah bismillah jalan. Dia tetap tuh melanjutkan perjalanan sambil berharap dapat menemukan entah warung lah, entah pemukiman warga lah yang mungkin buka lah malam itu ya kan. Atau minimal aku papasan aja lah sama orang lain yang bisa aku tanyain soal arah jalan balik nih ya. Tapi Wak sayangnya sampai hujan udah mulai reda, Mas Andi ini tetap nggak nemuin siapa-siapa. Dia betul-betul sendiri di situ tuh Wak. Nah ingat kan kalian tadi aku bilang apa? Di sebelah kanan ada sawah-sawah, sebelah kiri ada sungai kan. Di titik ini ya, Mas Andi ternyata sadar kalau kanan kiri itu udah sawah semua, nggak ada sungai sama sekali doh. Tadi aku bilang apa, sungainya panjang, nggak mungkin sungai sebesar itu tiba-tiba hilang ya kan. Nah itulah kenapa Mas Andi ini masih mencoba berpikir logis kalau aku ini pasti nyasar, itu salah belok aku mungkin tadi kan. Mungkin aku nggak sadar udah salah jalur karena kan jarak pandang aku terbatas tuh gara-gara hujan sama kabut tadi. Udah positif thinking dia tuh. Udah lah dia dilajukan lagi motornya kan, di pelan-pelan tuh. Nah di tengah kebingungan ini Wak, karena tiba-tiba nyasar ini, samar-samar dari jauh Bang Andi ini ngelihat ada cahaya yang kemungkinan itu adalah pemukiman penduduk. Nah waktu nengok itu udah agak lega lah gitu perasaannya Mas Andi kan. Alhamdulillah ada pemukiman warga di situ. Tanpa pikir panjang dia pun langsung lah mengendarai motornya ke arah cahaya tersebut. Ngeng. Nah waktu udah mau nyampe Wak, di depan pemukiman tersebut tuh ternyata ada satu pohon. Gede kali pohonnya Nat. Dan pohon tuh macam jadi kayak gerbang masuk ke pemukiman itu tuh loh Wak. Dan setelah Mas Andi masuk lebih jauh ke sana lagi Wak, lagi-lagi dia merasa bingung bercampur takut juga karena ternyata cahaya yang ditengok dari jauh tuh bukan berasal dari lampu Wak, melainkan dari obor yang diletakkan di depan masing-masing rumah. Betulan pemukiman rumah tapi pakai obor. 2018 loh ini woi. Apa iya masih ada pemukiman rumah yang semuanya pakai obor? Semuanya nggak satu dua, sadonyo. Kok pakai obor orang-orang ini semua? Nah makin diamati lagi Wak, ternyata rumah-rumah tuh nggak ada yang pakai tembok.